apa yang kamu rindu korbankan sebagai bentuk kasihmu kepada Tuhan? Pengorbanan yang saya lakuin paling berasa itu pengorbanan waktu buat baca Alkitab tiap pagi. Itu. Brothers and sisters, selamat datang di Kemeja, kebersamaan di meja. Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana makan bersama dan juga berbagi cerita menyatukan kita semua. Jadi hari ini, Hello God hadir mengundang beberapa teman untuk bersama-sama kita akan menikmati hidangan dan juga berbagi cerita di meja. Dan hari ini kita akan membahas satu topik khusus, yaitu pengorbanan. Mau tahu pengalaman mereka? Let's find out. Tapi sebelum itu, yuk kita masak! Jadi teman-teman, untuk hidangan kali ini gue akan bikin makaroni telur. Hidangan yang paling populer pada zamannya pas kita sekolah ya, di SMP, SMA atau nggak SD. Siapin telurnya dulu, kita kasih garam, kita aduk-aduk sampai telurnya merata. Terus di sini gue akan parut keju. Penasaran kejunya buat apa? Kita tunggu nanti ya. Nah ini yang tadi gue bilang gue mau rebus air, terus kasih garam dan juga taruh makaroninya. Teman-teman masaknya jangan terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama bakal lembek. Sedangkan gue akan masak 2 kali. Kalau udah cukup lembek kita tirisin, terus kita siapin yang bahan berikutnya, yaitu adalah cheese sauce. Cheese sauce tuh sangat tidak wajar atau jarang banget ya dipakai di makaroni telur. Cuma karena gue nggak ada bumbu orang dagangan, jadi gue pakai cheese sauce biar bule-bule dikit gitu kan asik ya nggak sih? Nah yaudah gue campurin bahan-bahan cheese sauce ya, gue aduk-aduk sampai mengental. Kalau udah mengental kita taruh di mangkok sausnya. Menggugah banget nggak sih itu saus keju? Nah nextnya kita masak makaroni telurnya, kasih butter, kasih makaroni, dan di sini campurin sama telur yang tadi biar kita bisa ngambil makaroni telurnya pas lagi nanti berbincang-bincang di meja. Nah kalau kayak gini kalau udah jadi, kita siapin minuman segernya juga dong. Nah ini adalah hidangan yang sangat cocok ketika berbincang di meja. Halo teman-teman semua. Hai. Halo, ya hai. Oke, mungkin banyak teman-teman di sana yang belum tahu siapa namanya. Boleh kenalan dulu dari kiri gue. Nama gue Vindi, pekerjaannya sebagai content creator. Content creator. Oke, nice. Next. Gue Feby, pekerjaan freelance. Freelance-nya ngapain? Foto-foto, Oke, asisten bagus. fotografer. Oke, bagus, keren. Bro, Kalau nama gue Cornel, Ya. sekarang masih mahasiswa. oh masih mahasiswa. Ambil apa, bro? Ambil ilmu administrasi bisnis. Oh, manajemen bisnis gitu ya. Oke, mantap. Oke, jadi thank you udah datang di Kemeja. Pertama, gue harusnya menghidangkan sesuatu. Jadi, kita minum dulu aja. Oke. Ini gue tuangin nih. Oh. Ada yang alergi dengan lemon tea nggak? Pertama, ini adalah madu khusus yang gue buat. Dari, sorry. Berarti Ternak lebahnya ya? Iya, ternak lebah, madu dari NTT, saudara-saudara semua. Ini minum boleh kan? Boleh. Cheers dulu dong kita. Cheers. Jadi sambil nunggu makanannya datang, gue udah siapin. Kita hari ini gue ajak untuk kita main kartu bareng-bareng. Lo ingat gak sih kenapa kita sama-sama merayakan Jumat Agung sama Paskah? Karena Tuhan Yesus datang loh, ya. Iya. Karena Tuhan Yesus mati buat kita. Jadi hari ini gue rasa kita punya banyak hal untuk didiskusikan. Satu topik, yaitu pengorbanan. Siap. Kurang ceria ya? Enggak ya. apa-apa. Emang harus sedih. Gue suka nih yang kayak gini Oke. justru. saya udah meresapi di awal. Iya. Oke. Pengorbanan harus kusuk. Oke, gue duluan ya. Pertanyaan yang gue dapet nih. Ceritakan pengalaman pengorbanan kamu yang paling sulit untuk kamu lakukan dan bagaimana perasaan kamu setelah melakukannya. Pengalaman pengorbanan gue yang paling sulit gue lakuin apa ya? Gue pernah bantu-bantu acara gitu. Terus kayak bantu-bantu acaranya tuh kayak sesuatu hal yang gue nggak bisa, bro. Konteks gereja kalau kita nih biasa ngurusin ini sound system kalau lagi mimbar kan, itu gue nggak bisa sama sekali. Dan gue pernah disuruh buat bantuin sound system itu. Itu sesuatu yang gue nggak bisa dan gue harus mengorbankan waktu gue kayak ini buat Natal. Disuruh bantu-bantu, tapi akhirnya karena dia tahu gue nggak bisa, gue pindah ke PPT. Jadi akhirnya gue pencet-pencet PPT doang. Tapi waktu itu tuh gue frustasi banget karena gue nggak ngerti itu SMP 2013 SMP 1 atau SMP 2 pokoknya kan gara-gara masih kecil kan. Masih bocah ini. Iya, pelayanan korem, pelayanannya kayak gitu loh. Itu kayak sound system tuh ribet banget. Itu gue inget banget tuh dulu. Pressure lagi. buat Pressure Natal banget. lagi. Iya, pressure banget buat Natal. Pressure banget gitu, apalagi masih kecil. Tuh, kalau yang pas gue udah gede, sejujurnya kemarin mungkin gara-gara gue pas COVID,
bukan guanya COVID ya. Pas zamannya COVID itu kayak ma bapak gue harus kayak berpergian gitu ngurusin kerjaan, sedangkan gue di Jakarta harus sibuk dengan ke kantor gue, dengan keluarga gue, dan gue harus mengurus itu semua. Belum lagi kayak urus biaya wifi, itu tau gak sih? Dia berkaitan dengan biaya wifi, biaya listrik. Wifi gue yang bayar waktu itu kayak buat gue berat banget. Nah di situ sesuatu kayak pengorbanan yang agak sulit, walaupun itu klise ya, tapi menurut gue itu berat banget untuk gue korbanin. Coba lu bayangin duit jajan baru berapa, terus lu suruh bayar wifi, ya mahal banget gitu men. Itu capek banget, itu capek banget. Agak sakit ya gitu. Terus minggu depan nggak nongkrong gitu. Iya, bener. Kalau diajak pergi tuh yang kayak lu pergi kemana gitu, gue kayak jangan dulu deh, bulan depan aja, tunggu gue gajian gitu. Terus di sini ada bagaimana perasaan kamu setelah melakukannya. Terkadang menurut gue ketika gue melakukannya untuk seseorang gitu, untuk orang lain dan bukan gue doang, kayak gue punya joy sendiri. Maksudnya buat gue sendiri ya, personal, itu gue kayak seneng lihat orang lain seneng dulu gitu. Kalau wifi kan konteksnya keluarga, adik-adik gue bisa main game terus, sementara guanya yang merana gitu kan. Nah, kalau lu ada nggak, Vin? Ada nggak pengalaman pengorbanan yang lu sulit lakuin? Pengorbanan sulit lakuin paling berasa itu pengorbanan waktu buat baca Alkitab tiap pagi. Aduh, ternyata cerita gue tidak ada. Nggak bercanda. Lanjut. Paling sulit kan? Iya. Kan? Kayak berasa kalau pengorbanan lain itu mungkin kalau misalkan kayak bayarin keluarga makan kan kayak gitu, kayak keluarin duit, sakit kan kayak gue keluarin duit, tapi karena buat keluarga hasilnya kelihatan, gue liat keluarga gue seneng, ada joynya gitu loh, kayak terpenuhi gitu, kayak kesenangan gue tuh kayak ada fulfilled gitu kan. Tapi kan baca Alkitab tiap pagi kan lo habis baca terus ya udah kan selesai kan, kayak maksudnya progresnya tuh nggak langsung kayak gue habis baca tiba-tiba gue jadi kayak suci gitu kan, enggak kan, gue baca terus tuh gue kayak ya udah gue jadiin hari gue kayak biasa, kayak pelan-pelan gitu. Nah itu karena nggak berasa jadi kayak berat banget, kayak kalau gue nggak baca pagi ini kan juga nggak apa-apa, mikirnya selalu kayak gitu. Jadinya kayak rutinitas mungkin. Iya jadi oke, gitu sih. sih. Gimana berarti tadi pagi baca apa? Kalau sekarang lagi lebih baca ke ini sih, kayak cuma daily verse aja gitu. Iya, renungan. Kayak apa? Karena kalau baca Alkitab yang bener-bener ini kayak nggak kuat deh yang bener-bener. Nggak apa-apa, semangat ya. Kalau lo gimana bro, Cornel? Pengorbanan ya. Paling pengalamannya soal temen sih. Jadi waktu SMA sih, jadi tempat curhat itu kan sangat berat ya sebenarnya. Maksudnya Makan energi. sebenarnya sih nggak sulit kalau cuma sejam 2 jam gitu. Tapi kalau nemuin orang kayak 5 jam, 6 jam gitu kan waktu, tenaga. Gue akan berasumsi teman curhat ini pasti wanita tuh. Iya nggak? Kebanyakan. Oke, bagus. Jadi berapa wanita yang jadiin lo teman curhat pas SMA? Aduh. Gitu. Harus disebut Nggak usah disebut siapa, cuman gue minta tahu aja Itu angka. jumlah. Iya. Kira-kira. Kira-kira. Baby Vindi ya? Bukan. termasuk. Udah berasa di sini tadi pada waktu Iya, dia ngomong. pas dia ngomong Gua tuh. Oh Tuhan ampuni Gua saya. Sebenarnya awalnya sih nggak sulit dilakuin ya. Kalau misalnya beberapa orang doang itu nggak sulit. Tapi kalau misalnya kayak lebih dari 5 itu kan kalau lu dengerin cerita orang kan pasti ngedalemin masalah. Betul. Terus waktu, tenaga, terus kayak mesti putar otak. Kira-kira gue bisa ngapain ya buat orang ini? Itu sih yang agak sulit sih Ya, sebenarnya. karena satu sisi mereka berharap sesuatu dari lu ya. Mereka berharap lu bisa kasih solusi ini nih, Cornel ini. Kebanyakan sih gitu ya. Kebanyakan. Terus lu beneran kasih solusi atau cuma kayak semangat ya gitu? Ada beberapa yang kasih solusi, Oke. tapi ada beberapa mungkin kalau udah capek, ya namanya kita kan dulu sih masih sekolah ya. Kalau Iya. masih sekolah udah capek, udah malas mikir, kadang kayak ya nggak ada solusi gitu, susah juga sih. Oke, I see. Untuk beberapa orang yang suka mendengarkan mungkin itu day job buat mereka, cuman buat anak SMA yang kayak oh my god, masalah-masalahnya apa aja sih kayak gitu? Sebenarnya kalau apa ya, yang gue bingung sebenarnya kalau yang datang ke gue tuh kebanyakan masalahnya berat ya. Kayak Finansial. yang paling berat itu keluarga, ada beberapa masalah keluarga juga, ada beberapa juga soal mental, ada beberapa juga. Kayak soal-soal yang kalau masalah percintaan kan gue anggapnya sih nggak terlalu sampai gimana berat. Tapi kalau udah nyentuh keluarga, ya kita kan nggak bisa sembarangan ya. Iya, benar. Nggak bisa sembarangan ngomong kalau Mikirnya- mereka nafsirnya salah gitu ya. Iya, mikirnya jadi berat.
Ini Oke, kok jadi oke. diem semua gitu ya. Iya, iya. Soalnya serius. Iya, Iya, serius. gua dengerin lu juga kayak Serius. gila. Kan ya. Gila bro, itu dari hati loh Iya, bro. dari hati. Udah, ini kita ngobrol curhat aja. Iya, 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 nggak apa-apa minum aja. Berasa disindir. Iya, abis ini kita ngobrol curhat aja. Maaf ya Nel, Iya, bukan nggak waktu. apa-apa. Kita bikin dia mengorbankan. Yang kayak gini-gini disalah arti. Iya nih, tidak apa. Oke, thank you loh bro. Itu dalam banget, semoga kita terberkati. Oke, next ngambil kartu silahkan. Kakak apa? Ih, inisiatifnya bagus. Boleh baca? Iya, itu bukan yang itu. Pengen yang ini sih. Nah, mengingat Yesus mau berkorban di atas kayu salib bagi kita semua, dalam hal apa yang kamu rindu korbankan sebagai bentuk kasihmu kepada Tuhan? Ini rindu kan? Belum dilakukan nggak boleh kan? Iya, boleh, boleh. Dilakukan kan? Belum dilakukan. Kan terbatas bagaimana? Iya. Pengennya sih gitu kan ya. Waktu hidup Wasit, adalah uang, hamba maaf. OTW takut. Oke, nice, bagus. Gue suka yang kayak gini. Oh ini jawab aja ya? Oh iya, jawab aja bebas, boleh. lu mau jawab apa? Bangun dong. Gue kayak waktu deh, waktu. Soalnya tuh itu kelihatan hal kecil gak sih? Cuman pas ngejalaninnya kayak susah yang kayak lu tadi. Jadi buat gue saat teduh emang senang. Kayak pas saat teduhnya kayak senang. Aduh, kayak keisi energinya kayak ngobrol sama Tuhan segala macam. Cuman di keisi kayak emosi deh yang keisi. Tapi kok energi makan energi gak sih? Iya, saat makan teduh. energi. Iya. Kan lu harus nguras otak. Kayaknya kalau menurut gua mungkin bener ya, itu interesting. Saat teduh tuh butuh energi. Sama kayak cerita Cornel tadi, lu ketemu orang, lu dengerin ceritanya tuh buat kita manusia itu butuh energi. Dan mungkin banyak orang nggak paham ya dengan hal itu ya. Ketika mereka bilang, lu gimana saat teduh lancar? Lu gimana? Kok lu nggak saat teduh hari ini? Kok lu jarang doa gitu kan? Kok lu jarang apa gitu? Apakah mereka nggak tahu kalau misalkan kita sesimpel lu menyiapkan waktu itu butuh energi. Tapi di satu sisi ya kita nggak boleh kemakan sama alasan itu gitu. Karena satu sisi kan lu ketemu Tuhan gitu. Harusnya lu siapin waktu yang emang dimana energi lu lagi full. Gue belum pakai buat kerja, gue ketemu Tuhan. Mungkin kayak gitu kali ya. Kalau lu bro, hidup. Gue ingin mengorbankan perkuliahan gue menjadi hamba Tuhan. Bisa. Jangan dingin masuk saat. Iya, nggak ada tahu. Lagi buka. Gila dia Belum. Iya, oke. Gimana? Apakah benar? Oh, bukan deh. Kalau gue waktu juga sih sebenarnya. Kalau beberapa hari ini, yang paling dekat nih, beberapa hari ini kan gue lagi training buat masuk magang gitu. Wih, keren banget, nice, semangat. Terus? Waktunya banyak kesita kan. Dan setelah training itu memang capeknya luar biasa ya. Kita via laptop, terus mikir segala macem. Dan terkadang waktunya tuh cuman kayak bukan gue siapin tapi gue sisain. Bedanya, gue siapin ya, sisain gitu. Terkadang Iya. excuse-nya kalau pagi gue mesti buru-buru Siap-siap, beberes. tapi kalau malam ya otaknya udah capek. ya. Kayak ya udah sisa aja gitu. Dan bahkan tetap apa ya? Tetap renungan, tapi kualitasnya dangkal banget. Iya. Karena Kayak bener. Jadinya, Kayak iya. rutinitas ya, Dangkal kejebak. kayak cuma baca, terus kayak pernah nggak sih kalian kayak baca terus kayak gue udah tahu nih ini soal gini kan, gue tahu nih ya aplikasinya apa kayak gue ya gue diingetin tentang ini, tapi nggak lebih dalam lagi. Sebenarnya mau ngomong apa sih ayat ini, mau ngomong apa ke gue? Apakah cuman judge gue doang dari ayat ini? Iya. Kadang kualitasnya sih kurang sih. Kualitas renungannya ya berarti. Oke. Sisain ya, siapkan bukan sisain, susah sih kalau gue. Iya. Ya gua rasa itu mungkin semua orang Kristen Iya, ya. iya. Mengalami hal Semua itu orang masih. Kristen yang bukan bayi rohani ya. Semua orang Kristen yang kayak udah kayak bertahun-tahun menjadi Kristen, mungkin problemnya semua itu ya. Ketika lu siapin waktu tapi jadinya cuman kayak ya keseharian doang, bukan sesuatu yang kualitas. Wih, gila mantap. Malah kadang orang yang baru jadi Kristen malah lebih belajar gitu gak sih? Karena kan gua masih baru nih anget gitu Iya, kan. iya, iya. Masih Anget anget banget. Masih yang gitu kayak loh, kayak gua mau belajar. ih gue pengen banget Aus, nih. aus, gitu. aus. Jadi kayak terus. pas baca tuh kayak gue sungguh-sungguh nih, gue mau Iya, cari iya. tahu tentang apa. Kalau udah lama tuh kan kayak, oh ini kan udah pernah dibahas beratus-ratus kali di Jadi gereja. sombong rohani nggak sih? Iya gitu loh. Jadi Jadi Sombong kayak, rohani. Wih. Sombong rohani. Ah, Bahasanya keren banget. Jadi sombong rohani. Sombong rohani dalam bro. Gue suka banget nih sombong rohani.
gue soalnya. Jangan-jangan kita semua lagi. Jangan kita semua. Obat kita anak muda. Oke, thank you jawabannya. Ya kita struggle emang gak gampang kadang-kadang. Cuman ya namanya juga hidup. Gue rasa pada akhirnya kalau kita setia sama Tuhan. Amin, haleluya. Dan gue rasa kita sudah cukup lapar ya makanannya. Gue pengen lihat lagi makanannya sudah hadir belum saudara-saudara, karena gue rasa kita sudah lapar. Terima kasih chef. Personal chef ya. Hash brown. Oh, Pernah nggak sih kita pas kecil nih SMA, SMP, kita makan makaroni telur? Saudara-saudara, ini adalah makaroni telur. Cilor. Karena nggak ada ciloknya. Karena nggak ada ciloknya. Iya, karena nggak ada ciloknya, jadi kita malor. malor with cheese sauce. Betul. Kok lu tahu? Hebat gue ya. Oke, gue bagiin dulu ya. Nanti makannya pakai sendok, pakai garpu. Oke, thank you. Dipotong-potong aja. Gue sih gue sarankan untuk tidak sungkan dan memakai tangan, it's okay karena sausnya ada garpu. Sorry, gue baru ingat. Oke. Kalau gue, mana peralatan saya? Terima kasih, kamu baik sekali. Oke, karena gue tau kita udah lapar, silakan menikmati. Thank you. Gue juga di bagian sini. Makan. Lu mau tahu sesuatu yang lucu gak? Lu mau cheese kan? Dari kita berempat, cuma Feby yang doa. Feby sesuatu kayak gini dulu kan. Terus gue langsung kayak, udah gak gue mau doa ya. Doang. Gak apa-apa, kita sudah doakan untuk hidangan ini tadi. Iya, tadi kan kita sebelumnya mau doa. Kita doakan hidangan ini, semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, amin. Selamat makan, selamat makan. Makan. Gak tau kenapa pas gue dengar pertanyaan itu, gue kayak pertama kali yang kayak gue mikir gue buang harta sih kalau gue. Tanya apa? Apakah kamu rela mengorbankan hidupmu untuk seseorang? Siapakah orangnya, Iya. saudara-saudara?